Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Satu kata untuk minggu ini, absurd. Sebuah video podcast antara Ahok dan Denny Sumargo sempat hilang dari peredaran. Hilang, lenyap, puff, sebelum akhirnya muncul kembali. Banyak yang bilang ini strategi marketing. Tapi bagi saya yang terbiasa melihat pola kekuasaan, ini lebih mirip tes ombak. Atau mungkin ada tangan-tangan halus yang mencoba menarik tuas rem karena isinya terlalu panas. Tapi yang menarik bukan cuma soal hilangnya video itu. Ada yang diucapkan Ahok di dalam videonya, terutama pembelaannya terhadap Nadiem Makarim dan pemandangan aneh di ruang sidang. Mari kita bedah dengan logika dingin. Pagi, mari kita bicara soal kasus Chromebook Nadiem. Banyak yang menyerang Nadiem dengan narasi korupsi dan afiliasi saham Gotoh. Tapi Ahok dengan gaya khasnya justru pasang badan. Ahok bilang, kalau saya jadi menteri, saya akan lakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Chromebook itu efisien, ringan, gampang dikontrol. Secara teknis, masuk akal. Tapi poin paling telak dari Ahok adalah soal logika kerugian. Ada tuduhan Nadiem memperkaya diri lewat Gotoh. Ahok tertawa. Secara hitung-hitungan bisnis, nilai saham Nadiem justru merosot tajam. Kalau dia mau korupsi, dia tidak akan pakai cara yang justru menghancurkan nilai kekayaan pribadinya secara triliunan di pasar saham. Istilah yang sering luput dari pengamatan kita, kriminalisasi kebijakan. Kita seringkali tidak bisa membedakan mana kebijakan yang salah secara administratif dan mana yang memang niat jahat atau mens rea. Di Indonesia, batas ini sering dikaburkan, tergantung pesanan siapa yang sedang bermain. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Mahfud MD saja sampai kaget. Di persidangan Nadiem, ada prajurit TNI berjaga dalam ruang sidang, tepat di depan hakim. Pagi, mari kita buka Perma nomor 5 tahun 2020. Pengamanan sidang itu urusan keamanan internal pengadilan. Kalaupun butuh Polri atau TNI, itu untuk kasus terorisme atau kerusuhan massa. Tapi ini sidang tipikor. Kenapa harus ada sepatu laras di dalam ruangan yang sakral untuk mencari kebenaran? Secara sosiologi, ini adalah show of force. Ini adalah pesan visual, ada kekuatan besar di sini. Kehadiran militer di ruang sipil seperti ini adalah lonceng bahaya bagi demokrasi kita di 2026. Apakah hukum kita sekarang butuh dikawal senjata agar patuh? Ataukah ini bentuk tekanan psikologis bagi hakim dan saksi? Logika sehat kita pasti menolak ini sebagai hal yang wajar. Pagi, apa yang diteriakan Ahok soal hukum berdasarkan target adalah realitas pahit yang kita telan hari ini. Hukum kita sekarang seperti karet yang ditarik menyesuaikan siapa korbannya. Ahok sudah merasakannya di MK soal aturan cuti kampanye. Dan sekarang dia melihat pola yang sama, bahkan dia memperingatkan soal undang-undang perampasan aset. Hati-hati, Pagi, kita semua ingin koruptor dimiskinkan. Tapi kalau undang-undang ini dipegang oleh sistem yang tidak netral, dia pasti bisa jadi pisau bermata dua. Dia bisa dipakai untuk merampas siapa saja yang berseberangan dengan penguasa. Bukan cuma koruptor. Tanpa pengawasan yang jujur, undang-undang ini akan berubah dari alat keadilan menjadi alat penindasan administratif. Sekarang saya tanya ke Pagi semua. Melihat ada
TNI di dalam ruang sidang dan video kritis yang sempat hilang timbul? Apakah kalian masih percaya bahwa hukuman kita sekarang baik-baik saja? Apakah pembelaan Ahok terhadap Nadiem itu murni? Karena logika efisiensi? Atau Ahok melihat ada rekan sesama pendobrak yang sedang dikeroyok oleh sistem yang korup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan cuma jadi penonton, karena ketika hukum sudah tidak lagi mengenal logika, maka hanya suara rakyat yang tersisa. Saya Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis. Salam.